Jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini sebenarnya ya simple ya. Cuman masalahnya apa? Dunia pengobatan modern gitu kan nggak banyak berinteraksi dengan begini gitu. Karena memang konsep yang ada itu adalah pengobatan, obat, dan obat. Ya, di samping memang ada kepentingan kapitalis yang berhubungan dengan kesehatan itu yang apa namanya, yang kita nggak bisa banyak bicara di situ. Jadi apalagi kita bicara tentang industri makanan, ya. Cobalah mungkin kalau saya mungkin boleh memberikan saran kepada Anda ya, teman-teman di sana, untuk mulai membiasakan atau masukkanlah sedikit gen-gen sehat gitu kan dalam tubuh anak-anak Anda dalam bentuk kebiasaan ya. Jadi Anda mengajak atau mengajarkan kebiasaan hidup sehat kepada anak-anak Anda di rumah, dan itu nanti akan terus berkembang ya. Jangan cuma sekedar anak-anak itu dikasih tahu tentang inilah itu makanan-makanan ini dan Anda biarkan saja. Kasihan Pak Bu generasi kita ya. Saudi Arabia atau Arab Saudi yang sekarang ya saat ini tuh Masya Allah, kasihan kadang-kadang saya lihat. Dan itu tinggal tunggu waktunya meledak, oleh auzubillah ya. Tidak mendoakan, tapi memang kalau saya lihat faktanya kan seperti itu. Karena sebagian besar dari mereka mau makan apapun, makan nasi mandi, nasi biryani, nasi kapsa, segala macam, minumnya soda, coba Masya Allah. Soda ya. Macam-macam lah mereknya. Atau juga mereka gula ya, gula pasir dan seterusnya ya. Jadi nggak ada ceritanya ada orang bilang di Saudi Arabia itu rumah sakit sepi, rame ya, karena emang tadi pola makan udah kayak begitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena nggak paham apa yang dimakan ya. Dan yang menjadikan lagi Bapak sekalian bahwa apa yang dimakan kita itu akan menjadi bagian dari gen kita ya. Jadi bagian dari gen kita. Jadi subhanallah ya. Nah, makanya kayak sekarang salah satu yang Bapak Ibu mungkin bisa kerjakan kalau Anda punya anak-anak di rumah. Bahwa sudah kayak begini kan ini bisa dibuka. Kapsulnya bisa dibuka ya. Mungkin kalau anak-anak yang belum bisa makan kapsul gitu kan, dibuka kapsulnya ya. Masukin dalam mangkok kecil, campurkan madu, aduk-aduk. Kasih minum ke anak. Atau mungkin juga tambahkan sedikit dengan probiotik ya. Itu juga sangat powerful untuk menjaga kesehatan, mau wabah kayak, mau nggak wabah kayak, salah satu caranya. Ya tinggal nanti diatur aja dosisnya dan diubah-ubah aja ya. Apalagi menariknya itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan produk-produk ciptaan Allah itu beda-beda dari tempat. Ya. Saya waktu ke Australia itu nyari ya buah-buahan lokal di sana yang saya nggak dapat di sini gitu kan. Seperti itu biasanya. Ya, di sana kan jarang ada rambutan ya. Di Australia kayaknya setahu saya nggak ada rambutan ya, karena emang nggak cocok tumbuh di sana. Adanya buah-buah yang memang seperti mungkin pear, peach, kiwi atau apa gitu ya. Apel-apel organik gitu, itu dimakan. Ya, memang karakter makanan di suatu negeri itu ya akan sesuai dengan karakter penyakitnya. Kalau buruk makanannya mah penyakitnya kayak begitu. Artinya apa? Kalau dikembalikan lagi kepada konsep-konsep dasar alamnya, orang Indonesia cocoknya makan apa? Ya makan apa yang ada di Indonesia. Jadi bagi Anda yang tinggal di sana, mungkin di samping Anda makan makanan yang lokal ya, atau mungkin produk-produk lokal di sana, karena memang tanah yang ada di Australia sama tanah yang ada di Indonesia tidak sama. Ya, bahkan bau seseorang ya, aroma tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dia makan. Nah, itu sebenarnya bau apa? Bau bakterinya gitu, bau bakterinya. Ya, tapi ada makanan-makanan umum ya, atau produk-produk umum yang kita bisa ambil yang semua itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian apalagi yang kita bisa lakukan dalam rangka menguatkan imunitas ya. Kalau saya sih nggak usah terlalu heboh dengan wabah inilah gitu kan. Ya, kita waspada perlu, kita ikhtiar perlu, tapi biasa aja lah gitu lah. Nggak usah terlalu panik-panikan, nggak usah terlalu ya tadi ya parno-parnoan gitu kan.
Ya protokol-protokol yang memang harus dikerjakan silakan kerjakan sesuai dengan protokol syariat juga ya, dan atau mungkin aturan yang ada. Tapi jangan juga ketakutan gitu kan. Jadi cerita tentang sahabat saya tadi yang imam masjidnya itu saturasinya oksigen, gara-gara itu doang, padahal di swab belum, ya di rapid belum, tuh masjidnya bubar. Nggak ada yang berani datang ke masjid. Ini saya bilang, di mana kita meletakkan iman kita, Bapak sekalian? Ya, di mana kita meletakkan iman kita selama ini? Ya, katanya sudah belajar tentang takdir, katanya tentang belajar ini, belajar itu segala macam, tapi lupa ketika ada sesuatu yang sifatnya itu apa namanya perlu disikapi dengan bijak gitu kan. Ya nggak usah juga gitu-gitu amat, ya seperti itu. Gitu ya, mungkin penjelasan saya karena sudah jam 7 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir mungkin yang saya tadi mau saya sampaikan itu adalah coba rutinkan berbekam ya, berbekam ya setiap bulan 1 kali. Abu Hurairah waktu mendapatkan pesan dari Nabi SAW tentang puasa Ayyamul Bid ya, puasa 13, 14, 15 itu Abu Hurairah tidak pernah meninggalkannya selepas itu ya. Nah termasuk juga berbekam ini ya, berbekam ini salah satu sunnah Nabi SAW yang bisa Anda kerjakan ya. Misalkan di rumah ya, kalau buat bekam-bekam sendiri mungkin saya kira mungkin bisa belajar mandiri otodidak lah ya. Tapi kalau Anda di sana kan buka praktek nggak mungkin ya. Tapi buat bekam-bekam keluarga insya Allah mudah lah ya. Atau mungkin juga nanti bisa diadakan pelatihan bekam ya, pelatihan bekam nanti di sana ya, ngundang tenaga bekam dari Indonesia mungkin untuk mengajarkan pada keluarga-keluarga di sana untuk bagaimana suami nanti bisa bekam istrinya, istrinya bisa bekam suaminya, dan seterusnya ya. Waktu saya pernah diundang di Qatar ya, itu oleh kedubes di sana, itu juga saya ngajarkan waktu itu ke keluarga-keluarga muslim di Qatar tentang bekam, dan mudah kok sebenarnya, dan efeknya tapi luar biasa. Namun tadi ya, ketika kita memperlakukan sesuatu sunnah itu dengan optimal, maka kebaikan dan keberkahan itu luar biasa yang kita dapatkan.